Halo pemirsa setia Sultan TV, kembali lagi bersama saya di segmen kedua pada acara Bincang hari ini. Masih bareng sama Bang Gofur, tadi kita udah ngobrol banyak tentang perjuangan, kemudian tentang era disrupsi, juga tentang literasi menulis, pendidikan, sumber daya manusia, dan banyak yang lainnya. Lanjut dari pertanyaan sebelumnya ya Bang ya, sebenarnya kenapa sih harus menulis? Ya, ini pertanyaan bagus ini, menarik. Menulis itu adalah kerja pengabadian. Oh. Mengabadikan apa? Mengabadikan pikiran kita, gitu. Mm-mm. Nah, kalau kita kaitkan kenapa di era disrupsi ini banyak orang, terutama orang muda ini menjadi galau, gitu ya. Nggak tahu harus positioning dirinya di mana gitu. Karena memang satu budaya literaturnya kurang, Betul. ditambah budaya menulisnya nggak ada. Jadi dia tidak mampu membaca peta global. Kita sebenarnya ada. Kalau kita lihat peta itu kan, oh jelas ya posisi kita di sini gitu. Iya, betul. Ini seperti peta buta gitu. Kita seperti masuk di dalam sebuah labirin yang nggak tahu jalan keluarnya. Tapi kalau kita keluar dari labirin itu dengan cara memperbanyak literasi dan menulis, sehingga kita jelas posisinya. Oh, posisi saya sekarang ada di titik ini, saya akan menuju ke titik yang berikutnya. Kalau ini kita seperti apa ya, terombang-ambing dalam tsunami disrupsi, kayak tsunami ini. Selamat syukur nggak selamat, wallahu a'lam gitu. Nah. Padahal di era disrupsi itu semuanya sudah berkembang pesat ya Bang. Iya. Dengan satu benda aja, handphone, kita sudah bisa baca, dipermudah harusnya Iya, ya Bang ya. iya. Cuman justru malah itu kan menggeser ya Bang sebetulnya disrupsi itu, dari mulai media cetak ke media elektronik. Iya. Dari Abang sendiri kan mungkin kalau buku ini masih terbilangnya media cetak ya Bang. Iya. Itu ada perbedaan nggak sih Bang minat bacanya menurut Abang sendiri sebagai penulis? Ini ada secara ininya nggak Bang? E-booknya? Sengaja nggak saya bikin e-book. Karena apa? Kalau orang baca buku ini yang konvensional ini, ruhnya beda. Ruhnya beda. Jadi di situ ada apa namanya? Seperti kita sedang menyelami secara pemikiran dan pengembaraan batinnya lebih beda. Kalau di ini kan sedikit-sedikit nanti terganggu kita. Oh, iya. Satu cahaya ya, kemudian ada iklan, ada WhatsApp masuk segala macam. Kalau ini enak fokus, ya sambil ngopi misalkan di ruang sunyi gitu ya, tuh masuk tuh menyerap ke kolbu kita. Menurut saya. Dari yang tadi nih Abang bilang banyak gangguan-gangguan atau distraksi. Benar nggak sih Bang kalau kita sekarang nih anak-anak pemuda zaman sekarang justru sulit untuk fokus ke satu pembahasan karena justru banyaknya informasi yang masuk sehingga mereka tidak bisa fokus mana nih yang mau mereka dahuluin. Benar nggak sih Bang? Jadi sehingga tuh ketika mereka dituntut atau misalkan diperlihatkan sebagai satu perjuangan, mereka bingung perjuangan seperti apa, yang bagaimana. Itu emang apa ada banyak alasan terjadi seperti itu selain disrupsi juga distraksi? Ya saya kira ini memang persoalan kebangsaan kita hari ini sangat kompleks, multidimensional, Betul. sulit menentukan arah, karena juga tidak paham positioningkan dirinya sendiri. Sebenarnya posisi saya di mana gitu. Saya harus apa ke depan gitu. Kemudian fokus perjuangan saya apa gitu. Kalau konteksnya adalah kebangsaan, maka pemikiran para founding fathers itu bijaksananya perlu dibaca ulang, dipahami, diresapi, kemudian dikontekstualisasikan dengan era disrupsi ini. Kalau dulu para founding fathers ini semangatnya adalah perlawanan melawan penjajahan, kolonialisasi, baik penjajahan fisik maupun pemikiran. Sekarang kan penjajahan fisik dikurangi nih. Kita dijajah secara budaya, pemikiran, pakai sistem lah. Sistem yang diglobalkan, entah kapitalisme, entah liberalisme, itu diglobalkan oleh negara-negara maju lah gitu. Nah ini harus paham posisinya. Situasi yang saya hadapi sekarang seperti ini, jadi kita harus punya pisau bedah ya, analis. Kita harus menganalisa dengan pisau pikiran yang tajam gitu. Kalau kita pisau bedahnya aja nggak punya, bagaimana mau memposisikan diri dan
kita mau memperjelas posisi kita ke depan, mau perjuangan kita mau kemana gitu. Memperjelas pisau bedah pemikirannya itu, pisau analis. Tapi kan kalau dilihat dari sekarang itu peran media itu kan ada beberapa peran media ya Bang ya. Salah satunya adalah pendidikan, hiburan. Kalau dilihat dari sekarang mungkin media lebih banyak hiburannya dibanding pendidikannya. Kayak tadi Abang notice tentang TikTok. Anak-anak zaman sekarang mungkin lebih di TikTok dan segala macam ya. Media kreatif itu sekarang udah banyak sekali bentuknya. Bahkan teman-teman di rumah juga bisa bikin satu konten yang sifatnya edukatif atau hanya hiburan semata ya Bang ya. Tapi sebenarnya kalau untuk di dunia kreatif saat ini bisa nggak sih Bang sebagai bentuk nyata dari perjuangan anak muda? Sangat bisa. Sangat bisa. Sebenarnya bukan tidak ada sama sekali ya orang-orang muda yang fokus pada edukasi ya melalui pelbagai media, lini media massa. Dari TikTok juga bisa, dari YouTube juga bisa, Instagram dan sebagainya gitu. Cuma kan prosentasenya dengan sebagian besar yang lain yang hanya senang-senang, hanya hiburan kan sangat jauh. Jauh sekali. Mungkin 0, sekian persen barangkali. Saya kira kawan-kawan muda yang seperti inilah yang harusnya menjadi perhatian para stakeholder, para pengambil kebijakan, entah itu pemerintah, pusat sampai daerah, sampai Pak RT bahkan. Kadang-kadang Pak RT sibuk ngurusin sembako terus sih. Nah, kemudian juga para tokoh-tokoh bangsa yang lain. Gitu. Ini perlu diperhatikan gitu. Sebab inilah mereka inilah yang insya Allah ya nanti akan menjadi penerus perjuangan dan pelurus perjuangan sejarah kebangsaan. Kalau tadi disebut Mbak Al sebagai rusuk, pemuda itu bukan hanya rusuk, tulang punggung, tulang punggungnya bangsa. Bangsa negara tuh ada di sininya pemuda. Sungguh berat loh tugas pemuda sekarang, sungguh berat gitu. Bener Bang, berat banget yang saya pribadi rasain tuh berat banget karena semakin kita berjalan ke depan bukan hanya sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan segala macam itu benar-benar berubah dari mulai tingkat literasi yang terus menurun, tapi informasi yang banyak banget kita dapetin dalam sehari tuh mungkin kita bisa mendapatkan berapa ribu informasi yang nggak bisa kita tahan, sehingga kita kebingungan informasi mana yang seharusnya kita pentingkan dulu dibanding informasi yang lainnya. Terlebih tadi Abang juga bilang bahwa sekarang mungkin acara-acara pendidikan dibanding hiburan itu sangat jomplang ya Bang? Sehingga penonton juga lebih melihat satu acara yang sifatnya hiburan dibanding pendidikan. Kalau mungkin acara-acara zaman dulu waktu era-era reformasi sebelumnya mungkin banyak ya Bang ya acara-acara pendidikan. Ya berimbang lah, masih berimbang. Berimbang acara pendidikannya. Kalau kata orang tua saya ada acara-acara tentang cermat dan segala macam kayak gitu. Kalau mungkin kalau untuk sekarang sedikit kurang ya Bang ya? Ya emang memprihatinkan sekali ya menurut saya. Mungkin nih teman-teman penonton Sultan TV yang usianya masih muda, anak-anak milenial atau Gen Z dan seterusnya bisa banget buat satu acara kreatif isinya tentang pendidikan, sejarah-sejarah ya Bang ya. Karena dengan sejarah tuh kita bisa belajar bagaimana sih perjuangan pahlawan-pahlawan dulu untuk menegakkan kemerdekaan di Indonesia, sehingga rasa-rasa perjuangan itu tidak terdegradasi, tidak terus-menerus tergerus oleh zaman. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang perjuangan nih Bang ya. Kita masuk ke penyebab terjadinya disrupsi itu apa sih Bang sebenarnya? Dalam konteks apa dulu nih? Mungkin dalam konteks sosial? Ya, saya kira banyak variabel ya, tidak berdiri sendiri. Kenapa perubahan sosial itu begitu drastis ya, begitu ekstrim di zaman sekarang? Saya kira di situ ada faktor ekonomi, ada faktor pergeseran nilai-nilai, terutama nilai-nilai budaya gitu ya. Misal begini, kalau dalam konteks budaya itu, budaya yang kita punya, budaya dalam banyak variannya, antara lain tari, seni dan sebagainya itu dianggap nggak up to date, dianggap kuno, dianggap kampungan gitu. Sementara budaya yang hip hop ya, budaya yang ngebeat ya. K-pop kalau sekarang ya. Saya mau bilang K-pop ntar diserang sama geng-gengnya Haruka lagi. Nah, itu lebih charming gitu, lebih menarik perhatian generasi sekarang gitu loh. Padahal budaya kita sebenarnya nggak kalah kalau memang bisa ditampilkan lebih milenial lagi gitu ya.
Nah itu saya kira variabel banyak hal yang menyebabkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan gitu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan begini, zaman boleh berganti rupa, tetapi ingat kita masing-masing bangsa, masing-masing negara itu punya jati diri masing-masing, punya budayanya masing-masing gitu. Jangan apa ya? Jangan silau dengan budaya lain yang belum tentu pas dengan kondisi kultur bangsa kita. Setuju nggak sih Bang kalau dampak yang terjadi akibat disrupsi itu kita sebagai generasi muda seperti kehilangan icon, kehilangan jati diri gitu Bang? Misalnya contoh kayak tadi dari seni. Sebetulnya kan kalau di Indonesia itu seninya banyak banget ya Bang. Bahasa kita dari berapa suku bahasa banyak sekali. Kemudian di setiap daerah kita punya khas-khas dari mulai makanan, tarian, pakaian adat dan segala macamnya. Dengan masuknya negara-negara lain dengan secara mudah ya Bang, dari mulai bahasa. Sekarang kan udah banyak mixed language ya Bang, kayak anak Jaksel gitu kan. Terus kemudian sekarang banyak banget anak-anak K-pop dan segala macam terusnya. Ada juga yang di Jepangan yang gitu kan ya Bang ya. Itu kalau menurut Abang itu bisa nggak sih jadi salah satu dampak akibat disrupsi sehingga tuh kita seolah-olah kehilangan ikon Indonesianya? Oh iya, sudah barang pasti ini ekses atau dampak dari perubahan-perubahan sosial kekinian ya di era disrupsi ini. Maka itu tadi pentingnya peran orang muda, pemerintah atau stakeholder yang para pengambil kebijakan untuk lebih aware bagaimana kita tetap bisa seiring sejalan dengan perubahan yang ada, perubahan dunia, tapi tanpa meninggalkan jati diri. Nah ini kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bareng, harus bergandengan tangan. Saya punya kawan ya di Bali, beliau ini fokus merawat nilai-nilai budaya ya, terutama budaya Bali. Beliau sering mengadakan event-event kebudayaan, tari dan sebagainya. Cuma karena tidak ada bantuan dalam hal ini finansial ya dari pemerintah, maka kegiatan ini tidak terlalu booming gitu. Justru menurut beliau, kenapa pemerintah malah coba mempromot budaya kita di luar negeri dengan biaya yang sangat mahal tapi juga kurang berefek. Kenapa nggak bikin di Bali misalkan? Justru turis-turis itu datang sendiri, menikmati dan merasakan langsung suasana di Bali itu seperti apa gitu. Nanti makanannya, kulturnya gitu. Justru kan malah menarik gitu. Nah, saya kira memang perlu ada ini saluran komunikasinya harus dibangun lagi nih antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Masih banyak jembatan sosial ya Bang yang harus dibangun lagi. Karena memang kesadarannya tuh bukan hanya dari satu lingkungan tapi juga harus dari semuanya Bang ya, sampai ke mungkin masyarakat yang paling rendah itu tuh udah harus dibangun ya Bang. Saya mau bilang begini sih, bahasa sederhananya adalah sudahlah, zaman sekarang ini tidak perlu lagi masing-masing dari kita merasa paling jago, paling pinter, paling hebat. Zaman ini zaman yang tidak bisa dilawan sendirian, zaman disrupsi ini. Kita harus, kalau istilah silat itu, ilmu kungfu itu, kita harus gabung jurus. Nggak bisa lagi kita ego ya, nggak bisa. Memang kebersamaan itu udah harus diutamakan dibanding egoisme ya Bang ya untuk saat ini. Sudah sunatullah kalau bahasa anak santrinya itu. Iya, sudah sunatullah. Karena kan memang dilihat dari sekarang ini disrupsi itu benar-benar menggiring kita ke arah yang lebih individualis yang tadi Abang bilang. Betul. Kemudian kita juga dibangun bentuk karakternya. Kan kalau dari segi pendidikan mungkin sekarang lagi digencangkan pendidikan berkarakter ya Bang. Pendidikan karakter. Menurut Abang sendiri tuh seberapa pengaruhnya sih pendidikan berkarakter untuk bangsa Indonesia ke depannya? Ini ditetapkan oleh Mendikbud. Ya. Wah, luar biasa nih Mendikbud kalau punya pikiran begini. Saya kira kalau memang benar nih pendidikan karakter diterapkan benar-benar, efeknya akan sangat luar biasa buat kemajuan bangsa kita. Karena memang selama ini pendidikan kita ya ini sih yang saya amati sebagai orang luar pemerintahan, itu seperti tercerabut dari akar tradisinya. Karakter kebangsa gitu nggak ada.
yang dipenuhi hanyalah intelektualitasnya aja, gitu. Kita dididik menjadi intelektual, tapi bukan pada kecerdasan kecerdasan karakter kita, jiwa kita gitu. Jiwa Indonesia ya, karakter keindonesiaan itu yang hilang. Orang hanya dijadikan orang pintar gitu, intelektual, teknik, jadi technical, jadinya apa namanya, teknokrat gitu. Itu bukan tidak penting, itu penting. Tapi jauh lebih penting itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang paling penting untuk kedepannya ya Bang. Betul, karakter ke Indonesia, karakter sebagai orang Indonesia. Kan isu-isu yang saya pernah baca adalah nanti di sekolahan itu akan ada seragam-seragam baju-baju adat. Itu sebenarnya penting gak sih Bang kayak gitu? Apa sebenarnya seharusnya tuh untuk menunjukkan bahwa kita berjiwa nasionalis tuh nggak harus dengan kita menggunakan pakaian adat, tapi lebih ke sikap, atau memang pakaian-pakaian adat itu penting untuk diterapkan di sekolahan sebagai seragam? Penting pada konteks tertentu, tidak penting pada konteks yang lain. Tapi yang paling penting adalah penanaman jiwa-jiwa nasionalisme itu di dalam sanubari anak-anak kita nih, calon penerus ya. Ini yang paling penting gitu. Jadi bukan simbolisasi, maaf kita bisa otokritik ya. Pawai kebudayaan, pakaian merak-merak begini dan lain sebagainya gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Cuman apakah sampai pada penanaman pesan intinya, pengembaraan batin pemikiran itu nyampe nggak gitu loh. Jangan-jangan cuman di simbol, yang saya khawatir karena hanya berhenti sampai di simbol. Tapi maknanya justru nggak ada. Ini nggak ada gitu di dalam kolbunya. Jadi yang paling penting adalah bukan hanya sebagai simbol, tapi justru makna simbol itu yang harus diterapkan ya Bang ya. Kalau tadi saya bilang penting tidak penting ya. Misal begini, dulu pada zaman penjajahan, para founding fathers ini kan pakai dasi ya, saat rapat-rapat dengan saat kompromi dengan pemerintah wakil dari Belanda ya, pakai jas, pakai dasi. Sulit membedakan mana penjajah, mana bukan penjajah. Betul. Nah maka salah satu pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur itu, menyarankan Bung Karno dan teman-teman pakai peci sebagai simbol nasional, sebagai pembeda bahwa kita bukan bagian dari penjajah. Maka penting pada waktu itu. Nah kalau sekarang peci kan bukan hanya simbol orang Muslim, tapi simbol nasional kita, bahkan simbol orang-orang Asia. Betul. Oke Bang, dari semua pertanyaan tadi, tentu ada salah satu pertanyaan yang paling inti nih Bang ya. Iya. Gimana sih cara menghadapi era disrupsi? Era disrupsi kan dalam semangat juang udah banyak banget mengubah pola pikir, sosial, ekonomi, budaya dan segala macamnya. Apa sih Bang yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir? Ini pertanyaan berat gitu. Saya sendiri juga bingung. Jangankan saya, mohon maaf gitu. Dunia juga bingung menghadapi disrupsi ini, era disrupsi, resesi ini. Dunia aja kebingungan. Maka tadi saya bilang kita perlu gabung jurus ya. Nah kalau dalam konteks Indonesia, kita sebagai orang Indonesia, saya kira nggak perlu pusing-pusing sih. Saya kira kita kembali saja kepada jati diri kita, rel yang telah digariskan para founding fathers, tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kerakyatan, ketuhanan, nilai keadilan, sosial dan sebagainya untuk menghadapi ini gitu. Sebab nggak ada jalan lain sih selain Pancasila menurut saya. Jadi nilai Pancasila sebagai ruhnya ya. Nanti prakteknya kan kita kembali kepada bidang kita masing-masing. Semua bidang kalau punya ruhnya nggak kering, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar sih menurut saya. Yang penting jiwanya. Kembali kepada jiwa bangsa. Kembali kepada, kalau konteks negara ya, negara harus membangun Indonesia itu sesuai dengan kultur dan natur bangsa, sesuai dengan budayanya, sesuai dengan keadaan alamnya. Kalau kita negaranya maritim ya lebih banyak dibangun kemaritimannya, bukan agraris. Apalagi industrial gitu. Industrial penting, tapi kita punya fokus pembangunannya apa gitu. Ini kan sekarang kan serba
sebentar maritim, besok ganti lagi agraris, besok lagi industri. Yang mana fokusnya? Kalau negara lain punya fokusnya. Iya. Ikon tersendiri dari Indonesia itu apa yang harus dibangun? Iya, betul. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita dari segmen pertama sampai segmen kedua. Masih sama Bang Gofur, tadi sudah sangat bagus sekali, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, terutama dari ilmu perjuangan, bagaimana cara kita sebagai generasi muda terus mempertahankan rasa ingin terus berjuang nih untuk mempertahankan keberagaman Indonesia dari mulai segi budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dari yang tadi disampaikan juga sama Bang Gofur, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak sekali culture, sudah sepatutnya kita sebagai pemuda bisa membawa Indonesia ke depannya dengan memfokuskan bagaimana Indonesia itu sendiri, lebih ke culture-nya apa, Indonesia itu seperti apa, sehingga di masa depan nanti kita bukan hanya sebagai negara yang terus berkembang menjadi negara yang lebih baik lagi, tapi juga kita sebagai negara yang memiliki ikon tersendiri yang diingat oleh dunia, sehingga apa yang dimiliki Indonesia tidak terus-menerus mengalami degradasi oleh para pemuda saat ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton bincang acara hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, apa yang disampaikan oleh Bang Gofur bisa teman-teman ambil ilmu-ilmu yang paling pentingnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.